Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan materi Ketika Bumi Berhenti Berputar. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin yang membahas tentang pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Untuk itu anak-anak, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari nama-nama lain hari akhir. Kalian bisa buka LKS halaman 19 ya, halaman 19. Di situ dijelaskan ada 10 nama-nama lain hari akhir ya. Nah, itu kalian baca ada Yaumul Hasro, hari penyesalan, di mana pada hari akhir ada suatu hari namanya Yaumul Hasro, hari penyesalan. Semua makhluk yang sudah mati menyesali kenapa selama hidup di dunia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini pada Yaumul Hasro dan yaumul lainnya bisa kalian baca ya. Selanjutnya kita akan mempelajari fase-fase hari akhir, tahapan-tahapan hari akhir, mulai dari awal sampai pada hari pembalasan di surga apa di neraka. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Fase-fase yang berhubungan dengan hari akhir atau tahapan-tahapan ketika hari kiamat telah tiba sampai pada hari pembalasan surga dan neraka. Fase yang pertama adalah pemisah kehidupan dunia dan akhirat. Apakah pemisah yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat? Yakni Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah hari di mana manusia ditempatkan dalam alam barzah atau alam kubur yang merupakan pembatas antara alam dunia yang fana dan alam akhirat yang kekal. Ini adalah fase hari akhir yang pertama. Fase yang kedua adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu suatu saat di mana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Terdapat 12 golongan umat manusia dengan keadaan berbeda-beda tergantung amal perbuatannya. Pertama, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Mereka adalah ketika di dunia suka menyakiti hati tetangganya, baik perkataan maupun tingkah lakunya. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, padahal suara adzan telah berkumandang, tetapi mereka mengacuhkannya. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung,
yang dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbisa lainnya seperti kalajengking dan sejenisnya. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Golongan keempat adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah. Golongan ini adalah orang-orang yang senang berbohong dan licik dalam berjual beli. Mereka rela berbohong demi keuntungan dagangannya tanpa memikirkan resikonya. Kelima, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Badan mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Mereka ini adalah golongan orang yang gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan keenam, yakni golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dipotong tenggorokan dan pundaknya. Mereka adalah golongan orang yang senang bersaksi dengan kesaksian palsu. Golongan ketujuh adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak mempunyai lidah. Dari dalam mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka adalah golongan orang-orang yang enggan memberikan kesaksian. Golongan kedelapan, golongan yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menjungkir balikkan kepala mereka, dengan posisi kaki mereka ada di atas kepala mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang sering berbuat zina, kemudian mati dalam keadaan belum bertobat. Golongan kesembilan, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan hitam wajahnya dan melotot matanya dan perutnya dipenuhi oleh api. Mereka adalah orang-orang yang senang mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara dolim, bahkan tanpa mereka bersalah melakukannya. Ke-10, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit kulit. Mereka adalah golongan orang yang durhaka kepada orang tua, enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. 11. Golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta hati dan matanya, gigi mereka seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai sampai ke dada, lidahnya menjuntai sampai ke perut, bahkan paha, dan juga dari perutnya keluar kotoran. Mereka adalah golongan orang-orang yang gemar meminum khamr atau arak tanpa memikirkan efek dari meminum arak tersebut. 12. Golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan malam purnama, dan mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat secepat kilat yang menyambar. Mereka adalah golongan orang yang senang mengerjakan amal soleh dan berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, dan mati dalam keadaan bertaubat. Itulah tadi keadaan manusia pada hari kebangkitan sesuai dengan golongan masing-masing, atau sesuai dengan amal dan perbuatannya masing-masing ketika hidup di dunia. Fase selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpul para makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Di mahsyar inilah semua makhluk Allah
yang berada di 7 lapis langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, binatang, berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar, diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Pada yaumul mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah hingga panas terasa berlipat. Setiap manusia akan mencari naungan kepada pemimpin yang diikutinya selama di dunia. Tetapi tidak semua pemimpin selama di dunia bisa memberi naungan. Hanya pemimpin yang berjalan di jalan Allah lah yang diberi kemampuan untuk memberi syafaat kepada kaumnya. Merekalah para nabi dan rasul. Satu-satunya pemimpin umat manusia akhir zaman yang mampu memberi syafaat adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, anak-anak, patutlah kita berbangga memiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Rasulullah akan berdiri membawa panji beliau. Panji yang berlafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk menaungi umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Siapakah mereka yang mendapatkan syafaat di bawah naungan panji Rasulullah? Yaitu manusia yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fase selanjutnya adalah Yaumul Hisab, atau disebut dengan hari hitung-menghitung, yaitu menghitung amal baik dan menghitung amal buruk. Fase selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari timbangan amal. Maksudnya, setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Penimbangan itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Setelah berada pada Yaumul Mizan, yaitu hari menimbang amal, fase selanjutnya adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Hari pembalasan tergantung hasil dari timbangan Yaumul Mizan. Apabila pahala lebih berat, maka akan masuk surga. Dan apabila amal buruk lebih berat, maka akan masuk neraka. Inilah fase-fase tentang hari akhir, mulai dari Yaumul Barzah sampai Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Anak-anak, sekian materi pada hari ini. Setelah kita mempelajari nama-nama hari akhir dan fase-fase hari akhir, semoga menambah kualitas ibadah kita, ya, kualitas ibadah sholat, kualitas berbuat baik kepada sesama atau kepada makhluk Allah, kualitas membaca Al-Quran, kualitas bersedekah, dan lain sebagainya, sebagai bekal nanti ketika kita sudah meninggal. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bu Marta. Jangan lupa tugasnya adalah membuat 4 pertanyaan sekaligus jawabannya di buku tulis
mengenai materi yang Bu Marta sampaikan. Sekian dari Bu Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.